Lah Anjas juga bingung loh, maksudnya gimana Pak? Ya jenazahnya itu loh nggak ada, di dalam makam itu nggak ada. Makam keduanya itu kosong dan nggak ada jenazahnya. Ternyata barulah Anjas tahu, Pak Gani ini jalan sambil diseret oleh sosok hitam yang ada di depannya. Jadi Pak Gani itu lehernya itu terikat tali. Dan Pak Gani ini diseret mirip anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Anjas yang asalnya dari Kediri, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Anjas. Anjas ini lahir di Kediri dan besar di Kediri, Jawa Timur. Jadi ceritanya setelah lulus SMA itu Anjas ini diajak kerja oleh salah satu omnya. Omnya ini namanya Om Ciut. Om Ciut ini adalah adik dari ibunya Anjas. Jadi beliau tinggal itu di daerah Sidoarjo, perbatasan dengan kota Surabaya. Nah, sudah lama Om Ciut ini menjalani usaha kontraktoran. Banyak juga tukang-tukang yang ikut bersama Om Ciut kerja dan mereka rata-rata itu tinggalnya di dekat rumahnya Om Ciut sana. Nah, suatu ketika Om Ciut ini dapat proyek mengerjakan ruko di daerah Kediri. Karena waktu itu Anjas belum ada kerjaan, jadi Anjas mau menerima tawaran Om Ciut ini. Nah, rombongan Om Ciut itu akhirnya tiba di Kediri itu hari Selasa. Mereka langsung membuat semacam bangunan untuk mes, untuk tidur para tukang-tukang itu. Dan bangunan ini tentu dibangun dengan bangunan yang semi permanen. Jadi terbuat dari tripek dan juga rangkanya itu rangka kayu, pokoknya cukup untuk tidur. Kondisinya juga seadanya. Nah, Anjas ini punya pengalaman dalam hal bangunan. Dulu ketika rumah Anjas itu direnovasi, dia juga ikut membantu jadi tukang. Nah, pada saat pembangunan ruko ini, di awal-awal itu ada tukang yang mengalami kejadian aneh. Mungkin karena kawasan di ruko ini tuh letaknya jauh dari keramaian. Dan kata orang-orang di sekitar sana dulunya, di daerah dekat ruko itu ada lahan yang kosong. Lahan kosong itu pada zaman-zaman ketika meletusnya kasus PKI itu, banyak korban yang dibuang di lahan kosong itu. Apalagi area ini juga dekat sekali dengan Sungai Brantas. Nah, bagi orang-orang Jawa Timur tentu tahu Sungai Brantas ini adalah sungai terbesar dan pada saat kejadian meletusnya G30 SPKI itu banyak korban-korban yang dibuang di Sungai Brantas ini. Nah, jadi ceritanya tukang Om Ciut yang waktu itu mengalami kejadian aneh ini namanya Edi. Usia Edi nggak jauh dengan Anjas, Edi juga masih muda. Tiba-tiba ceritanya sore itu selepas bekerja, Edi ini menuju ke belakang. Di belakang itu ada semacam alang-alang yang cukup tinggi. Nah, apa yang dipikirkan tukang-tukang yang lain, pada saat itu Edi ini mau buang air. Tapi kok sampai maghrib Edi ini belum juga balik.
Bahkan waktu itu nasi dan lauk itu sudah disiapkan karena mereka mau makan bersama. Biasanya makan itu sekitar menjelang maghrib atau setelah maghrib. Dan pada saat itu ketika semua makanan ini sudah siap, Edi belum juga balik ke mes tersebut. Dan ketika ada satu tukang yang akhirnya ke belakang untuk mencari Edi, ternyata Edi nggak ada di sana. Mulailah dari situ, tukang-tukang yang lain ikut mencari keberadaan Edi. Nah, posisi waktu itu sebenarnya memang sudah waktunya jam makan. Nasi sudah matang, lauk sudah tersedia, dan tukang-tukang sudah ngumpul di mes, sudah bersiap mau makan, hanya menunggu Edi. Tapi karena Edi waktu itu nggak kembali ke mes, akhirnya makanan-makanan ini terpaksa ditinggalkan, dan mulailah mereka mencari keberadaan Edi. Waktu itu ada 5 tukang yang mencari Edi ini. 2 tukang menunggu di mes. Yang menunggu di mes ini 2 orang itu usianya sekitar 50 tahunan. Yang pertama namanya Pak Sabar dan yang kedua Pak Amin. Mereka berdua masih tinggal di sana. Nah, 1 jam berlalu, mereka ini belum juga menemukan Edi. Pada akhirnya Pak Amin dan Pak Sabar yang waktu itu menunggu di mes, akhirnya mereka juga ikut-ikutan mencari keberadaan Edi. Karena memang sampai 1 jam lebih, Edi belum ditemukan. Jadi akhirnya mes ini kosong, dan waktu itu karena khawatir ada apa-apa, karena ada barang-barang para tukang itu seperti HP dan juga benda berharga lainnya, mes ini ditutup pintunya. Pak Amin memutuskan untuk mengunci pintu mes, selanjutnya Pak Amin dan Pak Sabar ikut mencari keberadaan Edi. Jadi di area pembangunan ruko ini sepi sekali, jauh dari perkampungan. Yang ada itu cuma sawah dan juga ladang-ladang. Nah, setelah itu ketika mereka mencari keberadaan Edi, dari kejauhan semua yang ada di sana itu ngeliat, termasuk Anjas waktu itu juga melihat pemandangan ini. Ada sosok kakek-kakek yang jalan mengandeng tangannya Edi ini. Mereka itu datang dari arah utara, dan setelah mendekat, para tukang ini bilang ke Edi, "Ed, kamu dari mana aja, Ed? Kok kamu dari arah sana?" Mereka bingung. Karena Edi kok datangnya dari arah utara, padahal terakhir kalinya Edi ini ada di belakang mes. Terus Om Jiut juga akhirnya mengucapkan terima kasih ke sosok kakek-kakek ini. "Mbah, matur nuwun nggih, Mbah, sampun nemukno bocah niki." Tapi si kakek-kakek ini diem, nggak ngomong apa-apa, terus kakek ini langsung berbalik arah dan langsung pergi. Nah, tapi sekitar 5 langkah kemudian, kakek ini membalikkan badan lagi ke arah Om Jiut dan juga tukang-tukang ini. Beliau ini bilang dengan bahasa Jawa yang artinya, "Kalian itu pendatang di sini, jangan macam-macam kalau mau selamat." Terus kakek ini pun pergi. Jadi cuma itu yang diucapkan oleh sosok kakek-kakek ini, dan mereka juga bingung. Perasaan nggak macam-macam, selama kita di sini juga nggak aneh-aneh. Tapi kenapa kok kakek-kakek ini ngomong seperti itu? Jadi semua yang ada di sana ini cuma diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Terus akhirnya mereka semua pun jalan kembali ke mes. Sambil jalan menuju ke mes ini, mereka tanya ke Edi, "Ed, kamu ini tadi kemana aja, Ed? Tadi kan kamu ke belakang, kok tiba-tiba nggak ada?" Nah, Edi bilang, "Iya, memang tadi aku ini ke belakang, aku kencing di dekat alang-alang itu. Biasa yang orang-orang kencing di situ." Terus ceritanya pas Edi ini lagi kencing, Edi itu tiba-tiba mendengar ada suara keramaian. Nah, waktu itu Edi kaget, dia malu kalau akhirnya sampai banyak orang di situ karena dia posisi lagi kencing. Akhirnya dia cepet-cepetan menyelesaikan kencingnya itu, dan pas Edi berbalik arah, tiba-tiba dia ini sudah berada di tempat lain. Jadi yang dilihat Edi ketika dia berbalik itu bukan mesnya lagi. Edi itu tiba-tiba berada di pasar malam. Ada banyak orang jualan di sana, rame banget juga pasarnya. Di situ Edi masih heran, dia kaget. Terus dia balikkan badan lagi, ternyata dia masih berada di pasar malam. Mulailah dari sini Edi ini kaget, dan Edi juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang dilakukan Edi di situ, dia cuma diam terus di tengah-tengah pasar malam itu. Sedangkan orang-orang yang ada di sana itu berseliweran di samping Edi, tapi sama sekali nggak bisa menyentuh tubuhnya Edi. Padahal pasar ini rame dan semua orang itu saling berdesakan. Anehnya kok nggak ada satupun yang bisa menyentuh tubuh Edi. Kesenggol sedikit pun itu juga enggak. Padahal pasar ini semua orang berdesakan. Dan gak lama setelah itu Edi dipanggil oleh sosok kakek-kakek. Nah, kakek-kakek ini langsung gandeng tangannya Edi dan langsung bawa Edi keluar dari pasar malam itu tanpa beliau ngomong sepatah kata pun. Dan seketika itu juga kepala Edi itu merasa kayak pusing banget.
kayak bahasa sekarang itu vertigo. Jadi dia ngerasa kayak bumi ini muter. Apa yang dilihat itu muter, dan setelah itu suasana itu kembali senyap. Nah, Eddie berada di area yang sepi. Terus dia lihat, dia masih jalan sama kakek-kakek ini. Tapi dia sudah nggak ada di pasar malam tadi. Eddie nggak tanya apapun ke sosok kakek tersebut. Begitupun juga dengan sosok kakek-kakek ini. Beliau juga nggak ngomong apapun ke Eddie. Sampai pada akhirnya di situ Eddie ngelihat teman-temannya sudah nunggu di sana. Nah, ceritanya seperti itu. Dari cerita Eddie ini, Pak Sabar itu bilang bahwa Eddie ini sudah diajak masuk ke alam jin. Dan yang dilihat Eddie itu adalah pasar setan. Kata Pak Sabar ini, dulu di desanya Pak Sabar di Tulungagung itu juga pernah ada tetangganya yang mengalami hal yang sama seperti Eddie. Nah, akhirnya mereka pun setelah cerita-cerita itu mereka sampai di mes, terus mereka bilang ke Eddie, waduh Ed, gara-gara nyariin kamu ini kita nggak jadi makan, ayolah kita makan. Terus Pak Sabar itu buka pintu mes, dan pas mereka buka pintu itu mereka kaget. Kondisi di tempat makan mereka ini jadi berantakan. Jadi makanan-makanan itu termasuk nasi, lauk, dan piring-piring yang diletakkan di bawah, diberalaskan tikar itu, ini tiba-tiba amburadul semua. Ketika terakhir kalinya Pak Sabar dan Pak Amin meninggalkan mes itu, semua makanan ini masih utuh. Nggak ada yang menyentuh sama sekali. Pengakuan Pak Amin dan Pak Sabar, ketika tukang-tukang yang lain, teman-temannya itu mencari keberadaan Eddie, Pak Sabar dan Pak Amin ini sengaja nggak menyentuh makanan ini sedikit pun. Karena mereka terbiasa makan itu bareng-bareng. Nah, ternyata pas mereka kembali ke mes, ini kondisinya itu amburadul. Nasi juga tinggal sedikit, lauk juga sudah habis, dan sayur yang ada di panci ini cuma tertinggal sedikit. Jadi kayak kelihatan ada yang baru makan di situ. Mereka juga heran dengan kejadian ini. Nah, baru di awal-awal kerja di sini, kok sudah banyak kejadian yang aneh. Padahal kita juga nggak macem-macem. Terus Om Ciut ini bilang ke tukang-tukangnya, ya sudahlah, kita berpikir positif aja. Mungkin tadi ada tikus atau kucing yang masuk di sini. Makanya lain kali itu, kalau ninggalkan makanan itu ya makanannya ditutup. Biar nggak kesampluk sama binatang-binatang yang masuk sini. Terus akhirnya Om Ciut ini manggil Anjas. Anjas disuruh beli nasi goreng oleh Om Ciut. Anjas pun akhirnya ngajak Mas Erwin beli nasi goreng. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka akhirnya naik motor. Singkatnya setelah nasi goreng mereka beli, mereka pun makan bareng-bareng dan mereka tidur. Nah, selanjutnya setelah itu mereka masih kerja seperti biasa. Terhitung sudah sekitar 2 mingguan mereka kerja di sana, dan selama 2 minggu itu mereka nggak mengalami kejadian-kejadian aneh lagi. Dan akhirnya sampai proyek ini selesai, nggak pernah lagi ada kejadian-kejadian ganjil yang mereka alami. Dan setelah proyek ini selesai, Anjas pun kembali ke rumah di Kediri, Om Ciut juga kembali ke rumahnya di Sidoarjo. Om Ciut sempat pesan ke Anjas ini, Jas, kalau nanti kamu belum dapat kerjaan, terus kebetulan aku dapat proyek, kamu tak ajak lagi ya? Ya Om, siap Om. Akhirnya ketika Anjas ini berada di rumah, Anjas itu ya sebisanya bantu orang tua di rumah sambil nunggu ada panggilan kerja di tempat lain. Jadi setiap hari dia ini mencari pakan untuk ternak-ternaknya. Selain itu Anjas juga membantu bapak ibunya ke sawah. Nah, kira-kira selang 6 bulan setelah proyek di daerah Kediri itu, Om Ciut ini ngajak Anjas kerja lagi. Ceritanya ada proyek renovasi rumah mewah di daerah kota kecil di Jawa Tengah. Om Ciut ini bilang, untuk proyek renovasi rumah ini kemungkinan nggak lama, mungkin nggak butuh banyak tukang juga. Jadi Om Ciut rencananya hanya mengajak 4 tukang, yaitu Anjas, Erwin, Pak Sabar, dan Pak Amin. Kalau Pak Sabar dan Pak Amin ini, karena memang sudah lama ikut Om Ciut, jadi dari situ Om Ciut setiap kali ada proyek selalu ngajak Pak Amin dan Pak Sabar ini. Nah, singkatnya hari itu Anjas berangkat lebih dulu ke Sidoarjo, ke rumah Om Ciut. Dia nginep sekitar 2 harian di rumah Om Ciut itu. Dan setelah itu di hari Rabu siangnya, mereka pun bareng-bareng berangkat menuju ke kota T di Jawa Tengah. Jadi lokasinya itu benar-benar ada di pedesaan. Tapi rumah-rumah di sana ini tergolong besar-besar. Kayaknya kalau dilihat dari bangunan-bangunan yang ada di lokasi ini, itu rumah-rumahnya sengaja dibangun seperti villa. Dan umumnya memang rumah-rumah di sana itu jarang ada penghuninya. Mereka ini proyeknya itu merenovasi sebuah rumah besar ceritanya. Jadi rumah ini halamannya luas.
Halaman rumah ini kalau dihitung-hitung itu bisa untuk memarkirkan sekitar 5 buah mobil. Yang bisa digambarkan Anjas untuk rumah ini itu dikelilingi pagar yang tinggi. Tinggi pagarnya itu sekitar hampir 3 meteran. Jadi dari luar itu nggak akan kelihatan rumah tersebut. Dan setelah gerbang itu ada halaman luas yang bisa menampung 5 mobil tadi. Terus ada tangga yang langsung naik ke atas menuju ke bangunan rumah utama. Jadi kayak di model semacam bukit kecil. Setelah itu di ruang tamunya ini juga besar banget, ada tangga yang mirip kayak tangga-tangga di rumah-rumah sinetron-sinetron itu. Nah, rumah ini dikelilingi pepohonan besar, dan juga di sampingnya ini ada tanaman-tanaman hias yang cantik-cantik semua. Dan di belakang rumah ini, itu ada area kosong. Area kosong di belakang rumah ini juga masih luas, dan semua itu dikelilingi pagar tinggi persis seperti pagar di depan rumah tadi. Nah, rencananya area kosong inilah yang akan direnovasi dan juga dibangun sebuah bangunan baru. Bangunan baru ini yang mau dibangun itu bukan bangunan-bangunan seperti bangunan rumah, melainkan bangunannya itu permintaan dari kliennya dibentuk semacam kafe industrial yang desainnya itu sedikit agak terbuka. Selain itu juga Om Jiut ini juga cerita bahwa di lantai 2-nya itu rencananya digunakan untuk studio musik yang kedap suara. Dan Om Jiut sudah menyiapkan semua material untuk itu. Nah, sebelumnya Om Jiut ini cerita ke Anjas dan juga ke para tukang yang lain itu. Jadi pemilik rumah ini namanya Mas Gres. Mas Gres ini sudah langganan memakai jasanya Om Jiut. Mas Gres ini masih muda, usianya 25 tahunan waktu itu. Nah, Om Jiut ini sudah lama juga kenal Mas Gres. Beberapa kali, seperti yang dijelaskan di awal, Mas Gres ini sering pakai jasanya Om Jiut. Jadi Mas Gres ini punya usaha studio musik di area Surabaya dan Sidoarjo. Dan hampir semua bangunan studionya Mas Gres ini, Om Jiut dan para tukangnya yang mengerjakan. Dari mulai bangunan, sampai untuk membuat ruangan studio yang dibutuhkan peredam di situ, ini semua dikerjakan oleh Om Jiut dan tukang-tukangnya. Om Jiut ini juga pernah bilang ke Anjas, nggak semua tukang punya keahlian bikin ruang peredam atau ruangan studio yang kedap suara. Jadi kata Om Jiut ada teknik dan juga ada ilmunya sendiri. Dan sepertinya selama ini Mas Gres itu cocok dengan kinerja dari Om Jiut. Nah, singkatnya cerita dari Om Jiut itu Mas Gres ini membeli rumah tersebut dari omnya sendiri. Mas Gres sering cerita ke Om Jiut, ya karena Om Jiut ini sudah akrab banget dengan Mas Gres. Nah, begitu juga dengan orang tuanya Mas Gres. Om Jiut juga kenal. Mas Gres sendiri ini aslinya dari Surabaya. Kata Mas Gres dulunya rumah ini punya omnya, tapi omnya ini masih keluarga jauh dari keluarganya Gres. Nah, kita sebut nama omnya Mas Gres ini Om Janu. Jadi ceritanya Om Janu ini pengusaha kaya. Anak-anak Om Janu semua itu kuliahnya di luar negeri. Ada 2 anak Om Janu yang sampai hari ini tinggalnya di Sydney, dan yang satu lagi itu tinggal di Amerika, di California. Yang tinggal di luar negeri ini adalah anak ketiga dan juga anak terakhirnya Om Janu. Sedangkan anak pertama dan anak keduanya Om Janu, konon ceritanya meninggal ketika mereka masih kecil. Nah, ceritanya Om Janu ini pingin menghabiskan masa tuanya di Jakarta. Nah, istri Om Janu ini sudah lama meninggal, dan pada saat itu Om Janu sudah punya istri lagi. Nah, tiba-tiba Om Janu ini nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba menawarkan rumahnya ini ke Mas Gres. Om Janu juga menjual rumah itu dengan harga yang murah. Kata Om Janu, daripada nggak ada yang nempatin Gres, kamu beli aja rumahnya. Kalau buat studio itu enak Gres, nyaman, lokasinya juga jauh dari keramaian. Ya kamu tahu kan anak-anak itu nggak ada yang mau tinggal di sini. Maksudnya nggak ada yang mau tinggal di Indonesia. Nah, setelah berpikir nggak lama dan diskusi juga dengan orang tuanya, akhirnya rumah Om Janu ini pun dibeli oleh Mas Gres. Nah, tapi ada kendala setelahnya. Jadi Mas Gres ini sempat bilang ke Om Jiut, dia kalau manggil Om Jiut ini Pak Yud. Pak Yud, itu rumah yang di belakang, yang di Kota T itu, di halaman belakangnya itu mau saya bikin bangunan kayak kafe. Sekaligus juga di lantai 2-nya itu ada studio musik dan juga studio rekaman. Tapi nanti sampean sama Pak Sabar ada tugas lain ya Pak Yud. Terus Om Yud ini tanya ke Mas Gres, apa itu Mas Gres? Jadi di area halaman belakang itu Pak Yud, itu kata Om Janu itu ada makam. Nah,
Kata Om Janu, jenazahnya itu disuruh mindahkan dulu ke pemakaman umum. Nanti urusan biayanya biar saya yang ngurusi nanti. Anak-anak suruh cari dulu lah orang yang bisa mindahin jenazah itu. Nah tentu Om Iyut ini kaget loh. Memang itu makam siapa mas yang ada di situ mas? Anu Pak Yud, kata Om Janu sih itu 2 makam yang di belakang itu makam karyawannya. Mereka itu nggak punya sanak famili waktu meninggal itu. Jadi pas meninggal ya dimakamkan di situ. Nah, Om Iyut ini akhirnya mengiyakan permintaan dari Mas Gres, meskipun sebelumnya baik Om Iyut, Pak Sabar, Pak Min, ini nggak pernah dapat kerjaan yang seperti ini. Apalagi ditambah untuk memindahkan jenazah. Jadi mereka juga akhirnya sempat berpikir, terus akhirnya ketika mereka sampai di rumah itu, dan setelah Anjas ini tahu ceritanya, mereka semua termasuk Om Iyut ini langsung menuju ke area belakang, ke belakang bangunan rumah itu. Nah, tentu mereka penasaran dengan makam yang akan mereka pindahkan nanti. Jadi di area belakang ini, itu masih banyak semak-semak yang kondisinya itu sudah tinggi-tinggi. Kelihatan banget kalau rumah ini sudah lama nggak ditempati. Semak-semaknya itu sudah tinggi semua. Jadi harus pakai alat potong supaya semuanya ini bisa bersih. Karena waktu itu sudah sore, mereka sepakat untuk membabat semak-semak ini keesokan harinya. Apalagi Mas Gres ini katanya juga baru datang ke sana 2 hari lagi. Jadi hari itu mereka memutuskan untuk istirahat. Dari rumah ini sebenarnya mereka sudah bawa kompor portable dan juga peralatan memasak seadanya. Ya untuk bikin-bikin mie instan dan juga bikin kopi daripada keluar-keluar. Dan kebetulan sekali karena di rumah itu ini jauh dari keramaian. Dan kalaupun ada keramaian ini jarang banget ada warung. Nah, kebetulan juga di rumah ini listrik itu nyala, air juga nyala. Tapi untuk peralatan memasak memang nggak ada sama sekali. Malam itu mereka cuma mengisi perut itu dengan mie instan dan juga kopi. Dan sekitar jam 9 malam mereka pun menggelar tikar dan tidur di sana. Malam itu mereka semua ini kebangun tiba-tiba karena mendengar suara Pak Sabar itu jerit ketakutan. Terus ketika ditenangkan oleh Pak Amin, Pak Sabar akhirnya cerita. Jadi ceritanya, pas Pak Sabar ini tidur, Pak Sabar itu dengar ada suara laki-laki yang minta tolong. Akhirnya Pak Sabar ini kebangun, dia noleh ke arah yang lain. Terus Pak Sabar ngelihat semua orang-orang ini kok tidur. Itu tadi suara siapa? Nah, tiba-tiba dari arah tangga, itu ada sosok laki-laki. Sosok laki-laki ini pakai kemeja lengan pendek, putih, dan bajunya juga sudah lusuh. Ada bercak-bercak darah di kemejanya. Terus rambut si sosok laki-laki ini juga basah. Lama-lama sosok laki-laki ini menuruni tangga dan kayak mau mendekat ke arah Pak Sabar. Jadi dari situlah Pak Sabar ini bisa melihat jelas sosok laki-laki ini. Rambutnya yang basah itu ternyata adalah darah segar yang mengucur dari kepalanya. Dari situlah Pak Sabar teriak-teriak ketakutan. Dan setelah Pak Sabar teriak itu, sosok laki-laki ini pun menghilang. Nah, setelah Pak Sabar menceritakan pengalaman horornya ini, Om Iyut itu bilang ke Pak Sabar, makanya Pak Sabar kalau mau tidur itu baca doa dulu. Jadinya ya sampai ditakut-takutin kayak gini. Akhirnya setelah mereka agak tegang sebentar, setelah itu mereka tidur lagi. Dan nggak lama setelah mereka tidur itu, mereka semua dikagetkan lagi dengan kondisi Pak Amin yang, Pak Amin ini kayak orang ketindian. Pak Amin ini posisinya itu tidur, tapi badannya meronta-ronta. Terus akhirnya langsung dibangunkan oleh Om Iyut. Langsung dari situ Pak Amin ini bilang barusan dia didatengin sosok besar, rambutnya panjang berantakan. Matanya itu cuma satu di tengah. Nah, sosok ini langsung menindih badannya Pak Amin. Pak Amin nggak bisa gerak waktu itu. Sosok ini kayak benar-benar mau mencekik Pak Amin. Nah, dari sinilah Pak Sabar itu bilang ke Pak Iyut, Pak Iyut, ini kayaknya ada yang nggak beres sama rumah ini Pak Iyut. Nah, di situ Om Iyut ini diam sambil menghela nafas. Setelah itu Om Iyut bilang ke mereka semua, ya udahlah besok kita tunggu Mas Gres aja lah. Nanti kalian semua cerita aja ke Mas Gres apa yang kalian alami barusan. Jadi malam itu sudah sekitar jam 1 dini hari. Mereka sudah nggak bisa tidur lagi karena berulang kali ada gangguan-gangguan yang semacam itu. Anjas akhirnya disuruh bikin kopi sama Om Iyut. Setelah itu mereka ngobrol dan ngopi-ngopi sampai pagi hari. Dan sekitar jam 7 pagi mereka mulai bekerja. Yang pertama mereka lakukan adalah membersihkan semak-semak yang ada di belakang bangunan rumah itu sambil mencari keberadaan makam yang dimaksud. Nah, kata Mas Gres, ada 2 makam di situ.
Dan sekitar hampir 1 jam mereka membersihkan semak-semak. Mas Erwin ini manggil Om Ciut, Pak Yud, ada banyak ular di sini Pak Yud. Nah, Om Yud dan juga yang lain ini langsung menuju ke arah Erwin. Dan ternyata benar, di situ ada 3 ekor ular weling di sana. Kayaknya memang ini sudah dijadikan sarang ular. Pak Sabar langsung ambil gelangsing bekas di samping rumah itu dan langsung mengambil satu persatu ular-ular ini. Setelah itu, ular-ular ini pun diletakkan Pak Sabar di samping rumah. Terus mereka lanjut kerja lagi. Dan sekitar jam 10 pagi, Mas Grace ini datang dengan satu temannya. Setelah kenalan dengan Anjas dan juga Mas Erwin, mereka pun ngobrol-ngobrol sebentar. Dan mulailah Pak Sabar dan Pak Amin ini menceritakan pengalaman yang mereka alami semalam. Nah, pas mendengar cerita dari Pak Sabar dan juga Pak Amin ini, kelihatan banget wajah dari Mas Grace itu tegang banget. Begitupun juga dengan wajah dari temannya Mas Grace. Mas Grace sendiri itu sebenarnya nggak tahu menahu soal itu. Rumah ini pun juga dia nggak pernah ke sana sebelumnya. Dan Mas Grace sendiri nggak menyangka kalau ada kejadian yang semacam itu. Akhirnya Mas Grace bilang ke Pak Yud, ya sudahlah Pak Yud, dicari aja makamnya. Nanti langsung kita hubungi pengurus makam yang ada di daerah sini, yang bisa ngurus pembinaan jenazahnya. Dari situ Om Yud mulai menugaskan orang-orangnya. Jadi Pak Sabar dan Pak Amin ini diminta untuk membereskan semak-semak di belakang rumah itu, sedangkan Erwin dan Anjas disuruh untuk cari orang di sekitar sana yang bisa membantu untuk memindahkan jenazah. Nah, cerita dari Anjas dan Erwin, karena waktu itu mereka menuju ke perkampungan yang paling dekat, itu harus menggunakan mobil, mereka nggak ada motor waktu itu, jadi ketika mereka sampai di sebuah desa, mobil mereka ini terpaksa mereka parkir di pinggir lapangan bola. Mereka akhirnya jalan untuk masuk ke jalanan desa itu. Nah, di rumah pertama, mereka itu bertemu ibu-ibu usianya sekitar 60 tahunan. Si ibu-ibu ini lagi bikin sesuatu, kayak bikin kerajinan tangan. Terus Anjas bilang kalau dia ini butuh orang yang bisa ngurus pemindahan jenazah. Nah, si ibu ini bilang, ternyata anaknya itu biasa membantu pengurusan jenazah, biasanya bantu Pak Modin di sini. Tapi anaknya ini masih di ladang. Nanti sekitar duhur atau biasanya setelah duhur itu baru pulang. Nah, karena waktu itu sudah mendekati waktu duhur, Anjas dan Erwin pun nunggu di situ. Sambil nunggu anak si ibu ini nanya ke mereka, ini sampean-sampean ini dari mana? Kenapa kok cari orang yang bisa memindahkan jenazah? Siapa yang meninggal? Nah, dari situlah Anjas ini cerita semua supaya ibu-ibu ini nggak curiga. Nah, akhirnya setelah itu adzan zuhur ini terdengar, adzan zuhur berkumandang. Nggak lama itu ada anak laki-laki si ibu-ibu ini yang datang bawa motor. Akhirnya mereka kenalan dan Anjas kemudian menjelaskan ke laki-laki ini. Jadi mas-mas ini namanya Mas Munib. Mas Munib itu memang biasanya membantu Mudin di sana untuk ngurus jenazah dan juga ngurus pemakaman setiap ada warga di sana yang meninggal. Dan itu kebetulan sekali, baru pertama kali mereka tiba di desa, kok langsung ketemu rumahnya Mas Munib. Mereka merasa beruntung sekali, Anjas dan Erwin. Akhirnya setelah dijelaskan oleh Anjas maksud kedatangannya dia ke sana, akhirnya Mas Munib pun bersedia. Tapi dia harus mandi lebih dulu, ganti baju, dan juga sholat duhur dulu. Dan setelah menunggu sekitar setengah jam, mereka pun berangkat menuju ke rumah Mas Grace ini. Mas Munib itu naik mobil sama Anjas dan Erwin. Dan begitu sampai di rumah Mas Grace, orang-orang itu lagi di luar semua. Dan wajah mereka ini serius semua, tegang semua. Dari mulai Om Ciut, Mas Grace, termasuk Pak Sabar dan Pak Amin, ini wajahnya tegang. Dari mobil, Anjas ini sudah kepikiran, waduh ini ada apa lagi, kok mereka ini kok wajahnya tegang semua. Dan pas mereka turun dari mobil, Anjas langsung mengenalkan Mas Munib ke yang lain. Terus Anjas ini tanya ke Om Ciut, Om ada apa Om? Ya, yang jawab waktu itu adalah Pak Sabar. Pak Sabar ini bilang, itu Jas, jenazahnya itu nggak ada Jas ternyata. Sudah kita bongkar makamnya. Lah semua itu jadi bingung. Lah Anjas juga bingung loh. Maksudnya gimana Pak? Ya jenazahnya itu loh nggak ada, di dalam makam itu nggak ada. Makam keduanya itu kosong dan nggak ada jenazahnya. Nah di sini Pak Sabar cerita akhirnya. Jadi pas mereka membersihkan semak-semak itu, akhirnya mereka menemukan batu nisan. Batu nisan ini terbuat dari kayu dan memang ada 2 makam di situ. Dan akhirnya mereka langsung memulai penggalian makam
ternyata setelah digali cukup dalam sampai 2 meteran lebih, jenazah ini nggak ditemukan. Dan makam keduanya itu benar-benar kosong. Mas Munib waktu itu langsung bilang ke Om Jiyut, "Pak, mohon izin Pak, saya boleh nggak lihat ke dalam?" Terus Om Jiyut bilang, "Oh, masuk aja Mas." Mas Munib masuk diikuti oleh yang lain. Nah, di situ Anjas ini ngelihat makam itu memang sudah dalam keadaan dibongkar. Dan memang kosong, nggak ada apapun, nggak ada yang tersisa. Jadi nggak ada sisa kain kafan atau nggak ada kayu di sana. Pokoknya benar-benar bersih, kosong. Sampai sekitar jam 3 sore, Mas Grace ini masih nunggu telepon dari Om Janu. Dia masih nunggu kabar. Kenapa kok jenazah ini nggak ada? Tadinya ketika tahu bahwa makam ini kosong, Mas Grace itu langsung menghubungi Om Janu memang. Tapi Om Janu nggak mengangkat teleponnya. Barulah sekitar jam setengah 4-an, Om Janu ini telepon. Di situ terdengar obrolan antara Mas Grace dan juga Om Janu. Intinya di situ Mas Grace bilang ke Om Janu bahwa makamnya ini kosong, jenazahnya nggak ada. Nah, intinya di situ Om Janu ini nggak bisa menjawab apa-apa dan bilang akan ngasih kabar lagi ke Mas Grace. Setelah itu Mas Grace pun nutup telepon, terus Mas Grace ini manggil Om Jiyut. Pak Yud, kalau sampai nanti malam belum ada jawaban dari Om Janu soal jenazah ini, besok pagi langsung aja dimulai pembangunannya, Pak." Nah, terus di situ Mas Munib ini bilang, "Pak, alangkah baiknya nanti coba saya tanyakan ke bapak saya atau orang tua yang ada di desa saya. Mungkin ada yang tahu sejarah makam di sini." Nah, usulan Mas Munib ini diterima oleh Mas Grace dan juga Om Yud. Singkatnya, Pak Sabar dan Pak Amit pun melanjutkan penggalian. Jadi titik penggalian itu akhirnya mereka lebarkan lagi. Mereka berpikiran siapa tahu nisannya itu sempat bergeser, nggak persis berada di atas jenazahnya. Akhirnya Pak Sabar dan Pak Amin ini dibantu Anjas dan Erwin mulai melakukan penggalian lagi. Begitupun juga dengan Mas Munib. Nah, menjelang maghrib, Mas Munib ini pamit pulang. Dia akan kabarkan secepatnya kalau dia dapat info soal 2 makam itu. Singkatnya dari situ Mas Munib diantar pulang, semua orang akhirnya mandi-mandi dan bersih-bersih, terus mereka makan. Nggak lama setelah itu, Mas Grace ini pamit pulang. Nah, Mas Grace ini bilang ke Pak Yud supaya Pak Yud terus ngabari update infonya ke Mas Grace. Karena Mas Grace masih ada acara di Surabaya, makanya dari situ dia harus pulang. Singkatnya, malam itu sekitar jam 8-an malam, Mas Munib ini datang bersama seorang bapak tua, usia bapak-bapak ini sekitar 60 tahunan. Nah, di situ Om Yud ini berpikir, waduh Mas Munib ini kok datang pas Mas Grace sudah pulang. Nah, tapi mau gimana lagi? Akhirnya kata Mas Munib ini bilang bahwa ini bapak-bapak ini namanya Pak Gani. Nah, Pak Gani ini merupakan mudin di desanya Mas Munib sana. Nah, disinilah akhirnya Pak Gani ini cerita. Jadi Pak Gani ini tahu sejarah lokasi di sana, bahkan sebelum orang-orang membangun rumah mewah di sini. Nah, Pak Gani bilang, rumah ini memang kepunyaan pengusaha kaya. Pak Gani tahu nama pemiliknya adalah Pak Janu. Itu pun Pak Gani ini mendapat informasi itu dari tukang taman yang asalnya juga sama-sama dari desa Pak Gani. Dulu ketika pertama kali rumah ini dibangun, ada tukang taman dan juga ada penjaga rumah yang kerja di situ. Itu sudah sekitar tahun 2002, teman Pak Gani yang tukang taman itu meninggal. Sedangkan penjaga rumah yang dulu sempat kerja di sini katanya sudah pulang kembali ke desanya di daerah Jawa Barat. Nah, penjaga villa ini namanya Pak Wali. Pak Wali ini istrinya asli orang situ. Jadi Pak Wali juga sering cerita ke Pak Gani tentang Pak Janu ini. Pengakuan Pak Wali, Pak Janu itu adalah seorang penganut ilmu hitam. Nggak tahu apa yang dijalani oleh Pak Janu, pokoknya yang dilakukan Pak Janu ini selalu aneh. Selama Pak Wali kerja di sana, yang diceritakan Pak Wali ke Pak Gani ini, semua karyawan di sana itu tahu bahwa Pak Janu ini cuma datang ke rumah itu di setiap hari Rabu. Dan selalu datangnya di jam 7 malam sampai jam 12 malam. Apapun kondisinya, ketika hujan deras, maupun ada badai atau banjir, pokoknya setiap jam 12 malam di hari Rabu itu Pak Janu harus pulang. Nggak pernah lama di sana, jadi ya cuma beberapa jam itu dan hanya di hari Rabu. Nah, selain itu ada keanehan lagi tentang Pak Janu. Pak Janu ini selalu minta ke Pak Wali supaya setiap hari Rabu harus ada bunga yang ditabur di depan rumah dan juga di belakang rumah. Dan perintah ini dilakukan terus oleh Pak Wali sebagai penjaga rumah itu. Dilanjutkan oleh Pak Gani cerita lagi.
Cerita ini didapatkan oleh Pak Wali juga. Pak Wali itu pernah menyaksikan sendiri, ada salah satu karyawan Pak Janu yang notabene ini masih baru. Pak Wali sendiri nggak mengenal laki-laki itu, dia ini masih muda, kira-kira usianya waktu itu sekitar 20 tahunan. Pernah sekali Pak Wali itu ngobrol dengan karyawan Pak Janu ini, tapi belum sempat tahu namanya. Setelah itu, si karyawan ini dibawa masuk ke dalam oleh Pak Janu. Nah, di situ Pak Wali sempat mendengar dari si karyawannya itu bahwa dia ini asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Dan dia bilang waktu itu ke Pak Wali kalau dia ini nggak punya sanak saudara. Itu pun cuma sekali, si karyawan ini datang di rumah tersebut bersama Pak Janu di hari Rabu. Dan setelahnya nggak pernah lagi Pak Wali ketemu anak ini. Tiba-tiba sekitar 6 bulanan setelah itu, Pak Wali ini dapat tugas untuk membuat liang lahat di belakang rumah. Katanya untuk makam anjingnya Pak Janu. Ya, Pak Wali pun nurut. Dia pun akhirnya bikin liang lahat di area belakang itu. Nggak seberapa besar, seukuran bangkai anjing. Tapi ternyata pas Pak Janu datang di rumah itu di hari Rabu, Pak Janu ini marah ke Pak Wali. Kata Pak Janu, ukuran liangnya itu kurang besar, bikin yang panjangnya 2 meter. Dari situ Pak Wali jadi mikir, masa ada anjing kok ukurannya sampai 2 meter, anjing jenis apa sepanjang itu? Jadi nggak sempat berpikir kalau liang lahat itu digunakan untuk memakamkan manusia. Nah, setelah dipanjangkan ukuran liang lahat itu, dari mobil yang lain, ada jenazah yang sudah dibungkus kain kafan rapi banget dan dibawa oleh karyawan Pak Janu yang lainnya. Disitulah Pak Wali ini kaget. Dia sudah berpikir yang macam-macam. Waduh, jangan-jangan Pak Janu selama ini mafia. Memang sudah sering bunuh orang. Nah, tapi Pak Wali ini diam. Setelah pemakaman ini selesai, Pak Janu bilang ke Pak Wali, Wali, kamu cari orang ya yang bisa mendoakan jenazahnya. Nah, kamu suruh dia berdoa di makam yang ada di belakang sana. Terus di situ Pak Wali ini dikasih uang dan juga dikasih nama almarhum, lengkap dengan tanggal lahir dan juga tanggal kematiannya. Akhirnya sekitar jam 12 malam, seperti biasa Pak Janu itu pulang. Keesokan harinya, Pak Wali cari tahu tentang jenazah yang ada di belakang itu. Pak Wali ini takut kalau dia nanti pada akhirnya keseret kasus kriminal. Ternyata belakangan hari ada salah satu karyawan Pak Janu yang lain ini yang bilang ke Pak Wali, dia ngasih info. Jadi yang dimakamkan di belakang itu adalah salah satu karyawan Pak Janu yang dari Pati itu, yang dia ini memang sebatang kara. Ceritanya si karyawannya itu kena tipes, sempat dirawat di rumah sakit sekitar 6 hari, terus meninggal di rumah sakit. Nah, Pak Janu sengaja memakamkannya di situ karena anak ini sudah nggak ada sanak saudara lagi. Kasian. Justru Pak Janu ini sudah menganggap anak itu seperti anaknya sendiri. Makanya jenazah anak itu dimakamkan di rumah itu. Disinilah Pak Wali itu agak lega. Ya sudahlah. Akhirnya Pak Wali pun langsung nyari orang yang bisa mendoakan almarhum. Tentu yang ditugaskan oleh Pak Wali adalah Pak Gani. Karena Pak Gani tugasnya juga sebagai mudin di desanya. Pak Gani waktu itu dapat uang amplopan Rp500.000 dan tugasnya hanya mendoakan almarhum di atas makamnya. Sempat juga Pak Gani ini tanya, ini makam siapa Pak Wali? Pak Wali menjelaskan, oh itu anak angkatnya Pak Janu. Jadi dari situ Pak Gani ini nggak tanya lebih lanjut. Nah, setelah Pak Gani berdoa untuk almarhum di makam itu, Pak Gani pun pulang. Dan kira-kira 2 bulanan setelah itu, Pak Gani dijemput lagi di rumahnya oleh Pak Wali. Hari itu hari Rabu pagi, kata Pak Wali, malam nanti Pak Gani disuruh ke rumah Pak Janu untuk mendoakan jenazah salah satu anak Pak Janu yang lain. Nah, Pak Gani pun mengiyakan. Awalnya Pak Gani berpikir malam itu dia diminta untuk berdoa di makam anak Pak Janu yang waktu itu dimakamkan di sana. Artinya jenazah yang pertama. Ternyata pas malam harinya selepas Isya, Pak Gani ke rumah Pak Janu, ada satu makam lagi selain makam yang sebelumnya. Jadi di situ Pak Gani kaget, loh, ini kok ada makam lagi, ada makam lain. Dia langsung tanya ke Pak Wali, Pak Wali, ini kok ada makam baru, makam siapa? Nah, kata Pak Wali, oh ini makam anak Pak Janu yang kedua, anak angkat yang kedua. Nah, akhirnya di situ Pak Gani innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, setelah itulah Pak Gani langsung berdoa di sana dan pulangnya Pak Gani dapat amplopan lagi sebesar Rp500.000. Setelah hari itu,
Pak Gani nggak pernah lagi diminta datang ke rumah Pak Janu. Sampai kemudian Pak Gani dapat kabar bahwa Pak Wali dan keluarganya kembali pulang ke Jawa Barat. Bersamaan dengan itu juga, rumah Pak Janu ini jadi sepi. Nggak ada satupun orang yang datang ke situ. Barulah pada saat itu Pak Gani dapat info dari Munib bahwa ada permasalahan di rumah Pak Janu. Dari cerita Pak Gani ini, mulai sedikit terkuak tentang jenazah siapa yang dimakamkan di belakang rumah itu. Ternyata, 2 makam itu adalah karyawan dari Pak Janu yang sudah dianggap anak angkatnya sendiri oleh Pak Janu. Tapi pertanyaannya, sekarang di mana jenazah mereka? Kenapa kok jenazah mereka ini nggak ada di dalam makam itu? Pak Gani ditanya oleh Om Ciut, "Pak, waktu Bapak kesini untuk mendoakan almarhum, apa Bapak sempat melihat jenazahnya?" Ya, Pak Gani di situ menjawab, "Oh, nggak tahu." Karena waktu Pak Gani ke sana itu ya makamnya sudah dalam keadaan yang tertutup. Di situ Om Ciut ini bingung. Apalagi mereka juga belum dapat kabar dari Pak Janu soal jenazahnya. Singkatnya malam itu Mas Munib dan Pak Gani pamit pulang. Pak Gani ini sempat bilang, "Kalau nanti butuh apa-apa, hubungi saya aja. Nanti bisa lewat Mas Munib." Nah, singkatnya Mas Munib dan juga Pak Gani ini pulang. Malam itu sekitar jam 11-an malam mereka semua tidur. Pak Sabar dan Pak Amin waktu itu masih was-was. Pak Sabar dan Pak Amin ini nggak mau tidur lagi menghadap ke arah tangga karena mereka benar-benar takut dilihatin sosok yang aneh-aneh. Jadi malam itu Anjas ini yang mengalami kejadian yang aneh. Nah, giliran malam itu Anjas ini yang mengalami kejadian yang aneh. Dan ini untuk pertama kalinya Anjas mengalami kejadian horor seperti itu. Anjas ini jarang bersinggungan dengan hal-hal yang mistis. Nggak pernah sebelumnya dia punya kemampuan spiritual bisa melihat sosok makhluk halus atau sosok jin. Nggak pernah seperti itu. Tapi malam itu, Anjas ini tiba-tiba kayak dibangunkan oleh seseorang. Jadi ada 2 laki-laki di situ. Usianya kira-kira hampir seumuran dengan Anjas. Kedua laki-laki ini itu sama-sama pakai baju piyama. Anaknya itu juga ganteng-ganteng, wajah mereka ganteng-ganteng, rambutnya disisir klemis dan terlihat basah. Mereka berdua langsung ngajak Anjas ke belakang. Dan nggak tahu kenapa yang dirasakan Anjas ini kayak seolah-olah Anjas ini sudah kenal dengan 2 laki-laki ini. Tapi mereka nggak ngobrol. Anehnya Anjas tahu apa yang mereka maksud. Misalnya ketika waktu itu Anjas diajak ke belakang, mereka berdua nggak ngomong apapun ke Anjas, tapi Anjas tahu. Kayak secara otomatis Anjas ikut ke halaman belakang. Nah, di halaman belakang itu kondisinya gelap banget. Nggak ada semak-semak lebat yang dilihat oleh Anjas. Tapi ada semacam sumur di tengah-tengah halaman itu, yang dari tempat Anjas berdiri ini sudah tercium bau anyir, bau amis, pokoknya baunya itu busuk banget. Baunya itu kayak ada bangkai binatang yang sudah lama mati di situ. Dan karena bau yang seperti ini, Anjas nggak mau mendekat ke sumur itu. Dan tiba-tiba di situ Anjas ngelihat ada orang. Dari penampilannya itu terlihat mencolok sekali. Padahal pakaian si orang itu tuh nggak mewah. Nggak tahu dari mana Anjas bisa tahu langsung bahwa laki-laki ini namanya Pak Janu. Kayak dia dapat bisikan dari 2 laki-laki yang pakai piyama itu. Padahal sebelumnya Anjas sendiri ini juga nggak pernah ketemu sosoknya Pak Janu. Jadi kayak dia itu ada kontak batin dengan 2 laki-laki yang pakai piyama itu. Dan di samping Pak Janu yang lagi jalan itu ada 2 laki-laki yang lain. Mungkin mereka berdua itu adalah tangan kanannya Pak Janu. Dan di belakang mereka ini terlihat sosok laki-laki yang nggak asing bagi Anjas. Beliau ini pakai songkok warna hitam, pakai sarung. Mereka semua itu jalan dan mereka ini jalannya kayak slow motion, pelan banget. Semakin terlihat semua itu dengan jelas. Dan Anjas ini kaget. Ternyata laki-laki yang jalan di paling belakang yang dia nggak asing itu, sosok ini pakai songkok dan pakai sarung, itu ternyata Pak Gani. Ketika semakin dekat, Anjas semakin bisa ngelihat dengan jelas tampilan mereka ini. Tapi yang menarik perhatian Anjas waktu itu adalah sosok Pak Gani. Loh, kenapa Pak Gani kok ada di sini? Karena dari semua orang yang jalan di sana, yang pernah bertemu dengan Anjas ini cuma Pak Gani. Lainnya Anjas nggak pernah melihat, hanya pada waktu itu. Disitulah menurut Anjas hal ini aneh. Jadi Pak Gani ini jalan, tapi jalannya itu sambil terseok-seok. Wajah Pak Gani itu pucat. Di antara mereka semua yang jalan ini, cuma Pak Gani yang jalannya itu terseok-seok. Ternyata barulah Anjas tahu
Pak Gani ini jalan sambil diseret oleh sosok hitam yang ada di depannya. Jadi Pak Gani itu lehernya itu terikat tali. Dan Pak Gani ini diseret mirip anjing. Diseret oleh dua sosok hitam itu. Dan setelah mereka melewat di depan Anjas persis, mereka ini pun hilang. Dan mulai tercium lagi bau busuk itu. Sekali lagi Anjas ini diajak kontak batin dengan dua laki-laki yang pakai baju piyama itu. Anjas ini dapat info lagi dari mereka berdua. Katanya, mereka berdua ini adalah korban tumbal dari Pak Janu. Nah, nggak lama setelah itu, Anjas kemudian diajak masuk ke dalam sebuah ruangan. Ruangan yang dilihat Anjas saat itu adalah sebuah ruangan gelap. Yang Anjas sendiri nggak tahu ini lokasinya di mana ruangan ini. Yang jelas ruangan gelap ini nggak berada di dalam rumah itu. Disitulah Anjas ini diperlihatkan oleh dua anak laki-laki tersebut sebuah pemandangan yang mengerikan. Jadi di situ ada toples-toples kaca ukurannya besar yang isinya itu adalah janin-janin bayi manusia. Ada puluhan toples kaca seperti itu. Dan masing-masing toples kaca besar ini ada yang menjaga. Yang menjaga itu adalah sosok-sosok yang serem-serem. Anjas nggak kuat berada di situ. Akhirnya Anjas ditarik lagi masuk oleh anak-anak ini dan dia kembali ke dalam rumah itu. Nah, di rumah ini Anjas ngelihat dirinya sendiri yang lagi tidur. Posisinya juga persis kayak Anjas pas tidur. Jadi di sebelah Anjas itu ada Mas Erwin. Bahkan Anjas memperhatikan posisi tidur Mas Erwin itu masih pakai headset. Yang musiknya itu masih menyala dan masih terdengar oleh Anjas. Di sebelah Mas Erwin itu ada Om Ciut. Dan di sebelahnya lagi ada Pak Sabar dan juga Pak Amin. Bener-bener waktu itu Anjas ini kaget ngeliat dirinya sendiri masih tidur di situ. Gak lama setelah itu Anjas pun merasakan kepalanya itu pusing. Terus dia mual, pandangannya jadi gelap, terus dia kemudian jatuh ke bawah. Nah, tiba-tiba dari situlah Anjas ini kebangun dan nafasnya itu langsung sesek. Dia langsung megang tangannya Mas Erwin. Dia panggil nama Mas Erwin itu, Mas, Mas, Mas. Tapi suara itu nggak bisa keluar. Ternyata apa yang diteriakkan Anjas waktu itu, ini nggak keluar sama sekali. Dia akhirnya coba menepuk dada Mas Erwin. Akhirnya di situ Mas Erwin bangun dan kaget ngelihat Anjas yang seperti itu. Jas, kenapa Jas? Nah di situ Om Ciut dan yang lain ini ikut-ikutan bangun dan berusaha membangunkan Anjas. Setelah dibantu Om Ciut, Anjas pun benar-benar sadar dan dia bisa mengeluarkan suaranya. Dari situ jujur Anjas ini langsung nangis. Anjas nangis karena dia merasa barusan itu rasanya dia kayak orang yang mau mati. Buat nafas pun nggak bisa. Setelah itu Anjas langsung cerita ke semua orang. Nah, dari apa yang dialami oleh Pak Sabar, Pak Amit, dan terakhir dialami oleh Anjas, di situ Om Ciut itu jadi makin curiga dengan Pak Janu dan juga dengan rumah ini. Yang dialami Anjas barusan itu agak aneh juga, karena Anjas ini sempat melihat sosoknya Pak Gani. Tapi posisi Pak Gani itu lehernya terikat dan diseret kayak anjing. Inilah yang membuat Om Ciut itu merasa aneh. Nah, singkat cerita siang itu, Mas Gres ini telepon ke HP-nya Om Ciut. Kata Mas Gres, Pak Janu ini nggak bisa ngasih jawaban sampai hari itu. Setiap kali Pak Janu itu ditelepon, beliau selalu bilang dia nggak tahu kenapa kok jenazahnya hilang. Pak Janu sebenarnya juga heran, kata Mas Gres, dan nggak bisa ngasih jawaban apapun. Akhirnya Mas Gres bilang ke Om Ciut untuk tetap melanjutkan pembangunan. Nah, siang itu, ketika material-material sudah datang semua, akhirnya pembangunan ini pun siap dilakukan. Nah, kira-kira 3 hari setelah itu, Mas Gres datang lagi ke sana bersama temennya. Siang itu, pas semua lagi istirahat, Mas Gres ini cerita ke semua orang. Jadi ceritanya, kemarin-kemarin pas Mas Gres ini pulang ke rumah, dia sambil nunggu kabar dari Om Janu. Ternyata berhari-hari kemudian, Om Janu ini nggak bisa ngasih jawaban. Kata Mas Gres, Om Janu ini ternyata juga bingung. Dia bingung kenapa kok jenazahnya nggak ada di situ, Gres. Nah, setelah mengalami kebingungan yang semacam ini, ditambah lagi juga Om Janu belum bisa ngasih jawaban, akhirnya Mas Gres ini memutuskan pergi ke rumah orang tuanya Mas Gres di Pasuruan. Di sanalah Mas Gres itu nginep semalam, dan hal itu dimanfaatkan oleh Mas Gres untuk tanya semuanya tentang Om Janu kepada ibunya. Awalnya, kata Mas Gres, ibunya Mas Gres ini nggak mau buka suara soal Om Janu. Kata ibunya Mas Gres, kamu itu ngapain tanya Om Janu? Om Janu itu loh bukan adiknya ibu, bukan juga adiknya ayahmu. Itu masih saudara kita jauh dari adik kakeknya ibu. Jauh itu hubungan saudaranya jauh.
Tapi akhirnya Mas Grace cerita semua yang dialami oleh tukang-tukangnya Pak Jiut, dan juga cerita soal 2 makam yang jenazahnya hilang di halaman belakang rumah Om Janu. Setelah mendengar cerita inilah, akhirnya ibunya Mas Grace ini cerita ke Mas Grace. Nah, kata ibunya Mas Grace, dulu Janu itu kere. Janu itu kere, nggak punya apa-apa. Kerjaannya itu tukang tipu, maling. Buat beli rokok itu harus nyolong. Semua saudara-saudara ibu dan saudara-saudara ayahmu itu sudah pernah ditipu semua sama Janu. Terus kata ibunya Mas Grace ini, puncak-puncaknya adalah ketika omnya Mas Grace yang ketipu urusan tanah oleh Om Janu. Jadi omnya yang ketipu ini adalah adik dari ayahnya Mas Grace. Dari situ akhirnya pihak dari ayahnya Mas Grace itu melaporkan Om Janu ke pihak kepolisian. Singkatnya, Om Janu menjalani hukuman penjara sekitar 5 tahunan. Dan sejak Om Janu di penjara itu, sudah nggak ada lagi yang peduli dengan Om Janu. Nah, nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba setelah menjalani hukuman penjara selama 5 tahun itu, sekeluarnya dari penjara, tiba-tiba Om Janu itu pergi ke salah satu daerah terpencil. Nggak tahu yang pasti lokasinya ada di mana. Ada yang bilang, Om Janu ini pergi ke daerah pesisir, daerah Cilacap sana. Ada juga yang bilang, Om Janu pergi ke daerah Gunung Kemukus. Ada juga yang bilang Om Janu pergi ke pedalaman daerah Jawa Tengah. Nggak ada yang tahu pasti soal ini. Tapi yang jelas, setelah menghilangnya Om Janu itu tiba-tiba jadi kaya raya. Tiba-tiba punya rumah, punya tabungan banyak, punya usaha jual beli tanah, dan lain sebagainya. Nggak tahu juga mereka modalnya Om Janu ini dari mana dia dapat. Dan selentingan kabar yang didapat oleh ibunya Mas Grace, Om Janu ini ketika di dalam penjara itu kenal dengan seorang dukun pesugihan yang sama-sama menjalani hukuman penjara di dalam situ. Disitulah Om Janu mendalami ilmu pesugihan selama dia ada di dalam penjara. Dan waktu itu sang dukun ini keluar lebih dulu, bebas lebih dulu, dan si dukun ini janji akan menunggu Om Janu keluar. Nah, setelah Om Janu keluar dari penjara, dia pun benar dia mendalami ilmu pesugihan ini. Jadi setelah menceritakan hal ini, ibunya Mas Grace itu pun masih percaya bahwa sampai hari itu Om Janu ini masih jadi tukang tipu. Nah, di pernikahan pertamanya itu, Om Janu ini punya 4 orang anak. 4 anak ini lahirnya itu berurutan, jadi hanya berselang 1 atau 2 tahun. Singkatnya, anak yang pertama dan kedua Om Janu itu meninggal di usia yang masih sangat kecil. Dan meninggalnya itu berurutan dalam 1 tahun. Banyak yang yakin anak-anak Om Janu yang meninggal itu sengaja ditumbalkan oleh Om Janu. Dan setelah meninggalnya anak pertama dan kedua itulah Om Janu akhirnya digugat cerai oleh istrinya. Dan akhirnya anak ketiga dan anak keempat Om Janu ikut bersama istrinya sampai hari ini. Dan sejak perceraian itu, Om Janu semakin menjadi-jadi. Usahanya itu semakin banyak. Dalam pekerjaannya itu juga Om Janu menyewa preman bayaran untuk jadikan bodyguard-nya. Nah, inilah yang membuat ibunya Mas Grace ini nggak setuju ketika pertama kali Mas Grace menjalin hubungan dengan Om Janu. Dan selalu diwanti-wanti oleh ibunya supaya Mas Grace ini nggak menjalin kerjasama bisnis dengan Om Janu. Kata ibunya Mas Grace, perihal 2 makam yang jenazahnya hilang misterius itu bisa jadi ya memang itu jenazah yang ditumbalkan. Kata orang-orang yang paham soal pesugihan ini, jasad tumbal pesugihan itu memang sudah diambil jasadnya oleh makhluk pesugihan. Singkatnya, jawaban dari ibunya Mas Grace inilah yang membuat Mas Grace percaya bahwa Om Janu adalah seorang pelaku pesugihan. Dan perihal jenazah yang dimakamkan di makam belakang rumah Mas Grace itu, Mas Grace juga setuju dengan ibunya bahwa jasad itu memang hilang karena jasad itu memang untuk tumbal. Jadi setelah dimakamkan, jasadnya ini diambil oleh sosok makhluk pesugihan. Nah, setelah mendengar cerita ini, Om Jiut bilang ke Mas Grace. Om Jiut menyarankan supaya Mas Grace bikin acara doa bersama di sini sebelum pembangunan ini dilanjutkan. Terus Mas Grace juga disarankan untuk mengundang orang-orang di kampung itu untuk doa bersama demi kelancaran pembangunan dan minta kepada Allah supaya Allah memudahkan semuanya dan dijauhkan mereka semua dari mara bahaya. Di sini Mas Grace setuju. Hari itu juga Mas Grace minta pekerjaan dihentikan lebih dulu. Mas Grace bagi tugas untuk Erwin dan Anjas itu disuruh ngundang orang-orang kampung sekaligus untuk mencari orang yang jual makanan di dekat sana. Dan nanti malam orang-orang yang jualan ini diminta datang ke rumahnya Mas Grace. Dagangannya itu diborong.
untuk makanan orang-orang kampung yang nanti datang doa bersama di situ. Nah, malam itu Anjas dan Erwin ini bisa mendapatkan pedagang bakso, pedagang sate, dan pedagang nasi goreng. Disuruhlah mereka datang ke rumah Mas Gres. Jadi setelah doa bersama, mereka semua makan-makan dan akhirnya mereka ramah tamah dengan warga kampung. Dan alhamdulillah atas izin Allah, semuanya berjalan normal. Pembangunan studio di belakang rumah Mas Gres itu selesai tepat waktu dan berjalan lancar tanpa gangguan apapun. Dan sampai hari ini, bangunan studio itu masih aktif dipakai Mas Gres dan teman-temannya untuk proses kreatif di sana. Dan di sekitaran tahun 2010, Anjas ini ceritanya melamar kerja di sebuah pabrik di Pasuruan bersama salah satu temannya. Dan di sana juga akhirnya Anjas kemudian bertemu dengan jodohnya. Dan ketika cerita ini dibagikan oleh Anjas di Gemara Sunyi, Anjas sudah berkeluarga dan saat ini dia tinggal bersama istri dan anak-anaknya di Pasuruan, Jawa Timur. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ku nyanyikan lagu nan gembira, ingin ku ceritakan rahasia surga, ingin ku sairkan senandung asmara di titik saat kita berjumpa pula. Dan ku harap senyum gelak sendah gurau, duduk bersanding dekat di atas tengah, mendengarkan unggas bebas dan berkicau.